Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferianto. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian ilmu kalam dan sejarah ilmu kalam. Yang pertama yaitu sejarah ilmu kalam. Yang pertama ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam. Pada awal sejarah pemikiran dalam Islam, ilmu kalam tidak seperti ilmu fikih, kurang mendapat perhatian, bahkan tidak disetujui di kalangan mu'allimin. Sikap umat tersebut tidak lepas dari pengaruh pola pembinaan keimanan di masa-masa awal Islam itu sendiri, yaitu pada masa zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Pada masa zaman Rasulullah SAW, penanaman pembinaan dan cara penerimaan keimanan cukup melalui hati atas bil akal gitu. Sementara itu, suatu keimanan sudah dipandang cukup dengan mengimani apa yang diimani secara global tanpa membicarakan lebih jauh dan mempertanyakan secara detail dan mendalam gitu. Di masa Rasulullah, tidak seorang sahabat pun yang mempertanyakan tentang apa sifat Allah. Misalnya, bagaimana cara Allah beristiwa di arsy, seperti yang dikemukakan di dalam Quran surat Toha ayat 5 yang bunyi Ar-Rahman 'alal arsy tawa. Sekiranya ada yang pertanyakan hal tersebut, demikian Ahmad Mahmud Sobi, niscaya ia akan menerima jawaban seperti yang diberikan oleh Imam Malik, bahwa istiwa itu jelas. Bagaimananya tidak dapat diketahui, istiwanya Allah itu tidak diketahui, tapi istiwa itu sendiri ialah jelas begitu. Mempertanyakan hal itu adalah bid'ah dan mengimani adalah wajib begitu. Rasulullah SAW tidak pernah membicarakan masalah iman secara perinci, melainkan menganjurkan umat untuk mengimani tanpa banyak bertanya begitu. Karena apa? Menyebabkan para sahabat dan tabi'in tidak berkenan, bahkan melarang membicarakan masalah-masalah keimanan secara kalam, dalam arti memperbincangkannya secara detail berdasarkan argumen dan analisis rasio itu sendiri. Bagaimana Imam Malik misalnya, salah satu tokoh tabi'in yang menyampaikan fatwa kepada para muridnya seraya berkata, hati-hatilah kalian terhadap para pelaku bid'ah begitu. Ditanya siapakah gerangan mereka itu, beliau menjawab, mereka adalah yang memperbincangkan perihal nama, sifat, kalam, ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membicarakan apa yang sengaja tidak dibicarakan oleh para sahabat dan tabi'in. Nah, sikap senada diperlihatkan oleh Imam Abu Hanifah dalam ungkapannya, Allah melaknat Umar ibnu Ubay, tokoh Mu'tazilah sezaman Wasil, karena ia telah membuka jalan bagi umat untuk membicarakan masalah-masalah yang tidak berguna diperbincangkan. Demikian, kalam sama sekali tidak mendapat tempat di masa-masa awal Islam. Pada masa Rasulullah, sahabat dan generasi tabi'in belum ada pembicaraan masalah akidah dan keimanan secara kalam itu, yang berdasarkan analisis mendalam dan argumen rasional. Pada zaman sahabat dan tabi'in, mengimani materi pokok akidah yang disampaikan oleh Rasulullah secara global dan sepenuh hati tanpa mempertanyakan secara detail dan perinci, apalagi mempermasalahkan dan memperdebatkannya begitu. Yang kedua yaitu sejarah lahir dan definisi ilmu kalam. Ketika dunia Islam berada pada era dinasti Bani Abbasiyah, suasana perkembangan pemikiran umat mulai memperlihatkan kecenderungan baru begitu. Pada penghujung abad pertama,
atau awal abad kedua Hijriah muncul diskusi sistematis dan silang pendapat di sekitar persoalan kalam seperti masalah iman, kufur, perlakuan dosa, dan masalah kodok dan qadar. Diskusi ini masih diikuti oleh para sahabat generasi akhir. Diskusi ini pula yang pada gilirannya melahirkan ilmu kalam yang memusatkan materi bahasan pada aspek akidah dengan metode sendiri atau metode nasional gitu. Dan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pada masa awal kelahiran sebagai ilmu yang berdiri sendiri, ilmu kalam memang belum dapat ditemukan oleh seluruh umat Islam. Mayoritas umat masih mencurigai, bahkan memandang ilmu yang baru lahir ini sebagai bid'ah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ilmu kalam mengalami perkembangan dan kemajuan yang lebih pesat dan mulai mendapat sambutan yang lebih baik dari mayoritas umat dengan lahirnya sistem kalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh tokoh Islam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini, terutama Al-Asy'ari, sangat berjasa dalam memperkokoh posisi ilmu kalam di mata umat. Dengan lahirnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu kalam seakan-akan sudah menjadi barang halal dan diterima oleh seluruh umat Islam. Ilmu kalam seperti ilmu keislaman lainnya gitu, juga mempunyai dasarnya sendiri dari sumber Al-Quran, baik menyangkut aspek metodologi maupun materi. Secara metodologi, berpikir rasional sama sekali bukan hal terlarang, yang sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran itu di dalam Al-Quran cukup banyak ayat yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan dan mengisyaratkan pentingnya aktivitas pemikiran dan penalaran, seperti firman Allah yang berbunyi afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tandurun. Di samping ayat lain seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Imran begitu. Begitu pula bila dilihat dari aspek materinya, tema atau materi bahasan ilmu kalam sama sekali tidak bergeser dari materi pokok akidah Islamiyah yang digariskan dan dititik beratkan oleh Al-Quran, yaitu masalah Allah dan Tauhid. Masalah ini pula menjadi tema pokok dalam kajian ilmu kalam. Tujuan para mutakallim atau teologi muslim tidak lain adalah untuk memperkenalkan, menanamkan dan membela kebenaran akidah dan tauhid itu sendiri. Ilmu kalam tetap diperlukan sebagai hal yang sentral di dalam Islam. Artinya sangatlah penting ilmu ini, bukan dan jangan dilihat dari sejarah awal keberadaannya yang lebih dominan berperan membela akidah Islam di hadapan orang-orang yang menentang atau mengingkarinya. Ilmu kalam utamanya lebih dimaksud untuk menanamkan akidah yang kuat di kalangan inter umat. Lagi pula, persoalan akidah yang menjadi pokok bahasan ilmu kalam bukan untuk satu atau memberi generasi semata, melainkan untuk semua generasi dari zaman ke zaman. Para ahli pun telah mencoba mengidentifikasi ilmu kalam dengan mengemukakan beberapa definisi konkret, antara lain sebagai berikut. Secara bahasa, kata kalam ini berarti susunan kata yang mempunyai arti tertentu. Kata kalam ini kemudian digunakan bukan dalam arti asal kebahasaannya, melainkan dalam arti yang menunjukkan kepada salah satu sifat Allah, yaitu sifat kalam, yang pernah menjadi tema perdebatan hangat di kalangan mutakallim.
cukup banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang ilmu yang membahas masalah akidah ini. Ibnu Khaldun contohnya mengemukakan definisi sebagai berikut. Kalam adalah ilmu yang memuat diskusi tentang akidah atau keimanan berdasarkan argumen rasional dan berisi bantahan terhadap para pelaku bid'ah yang menyimpang dari mazhab salaf dan ahlus sunnah. Dan definisi Ibnu Khaldun ini secara eksplisit mengisyaratkan bahwa ilmu kalam ilmu kalam muncul untuk membela paham akidah salaf dan ahlus sunnah. Terkesan seakan paham yang bukan salaf dan ahlus sunnah dipandang menyimpang begitu. Definisi ini sekaligus mengandung kesan seakan ilmu kalam tersebut ia lahir oleh tokoh salaf dan ahlus sunnah. Sementara At-Tonawi memberi definisi kalam sebagai berikut. Kalam adalah yang dengannya akidah agama Islam dapat diyakini kepada orang lain dengan cara mengemukakan berbagai argumen dan menangkis beberapa keraguan gitu, agar orang Islam itu tidak ragu terhadap keesaan Allah, sifat-sifat Allah begitu. Dan tidak jauh berbeda mengemukakan juga definisi ilmu kalam sebagai berikut. Kalam adalah ilmu yang dengannya akidah agama dapat ditetapkan dengan mengemukakan argumen-argumen dan menangkis berbagai keracuan serta keraguan gitu. Dari beberapa definisi tersebut, yang pertama yaitu materi pembahasan ilmu ini berpusat pada masalah akidah atau keyakinan seperti masalah ketuhanan, kenabian, dan masalah pokok keimanan lainnya. Yang kedua yaitu ilmu kalam dalam pembahasannya menggunakan argumen rasional dan bukti-bukti yang kuat. Penggunaan argumen rasional dan bukti-bukti kuat ini merupakan suatu keharusan bagi ilmu kalam, karena tujuan ilmu ini tidak hanya sekedar memperkokoh dan mempertebal keyakinan, melainkan sekaligus untuk membela akidah Islam dengan mengemukakan argumen dan sanggahan terhadap orang-orang yang menyimpang. Al-Farabi mengemukakan bahwa kalam adalah disiplin ilmu yang dengannya seseorang dapat membela pendapat dan tindakan tertentu sepanjang diperbolehkan oleh Allah, serta mampu menangkis setiap pernyataan yang menentang. Imam Al-Ghazali juga mengemukakan pertanyaan senada bahwa ketika ilmu kalam lahir dan berbagai diskusi semakin meluas, para mutakallim semakin bersemangat membela as-sunnah dengan membahas hakikat berbagai masalah serta melibatkan diri dalam membahas lebih jauh tentang jauhar dan ard gitu. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu keislaman yang membahas masalah akidah atau keimanan berdasarkan argumen rasional dan tentu saja tanpa mengesampingkan nas Al-Quran dan Ahlus Sunnah itu sendiri. Di dalam pembahasannya, para mutakallim lazim mengetengahkan dalil rasional terlebih dahulu, lalu kemudian memperkuat dengan dalil nas Al-Quran dan hadis. Cukup sekian dari saya untuk menjelaskan sejarah dan pengertian ilmu kalam. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.